Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni Rahmawati dari kelas A1 Pendidikan Matematika dengan NIM 22510072. Kali ini saya akan membahas tentang tantangan Pancasila di era globalisasi. Era globalisasi merupakan perubahan global yang melanda seluruh dunia. Dampak yang terjadi sangatlah besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat, baik di dalam ekonomi, sosial, politik, teknologi, lingkungan, budaya, dan sebagainya. Hal ini disebabkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan mengubah pola perilaku masyarakat. Perkembangan hidup manusia yang dipicu oleh ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Pancasila merupakan hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang yang juga diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, nilai tradisi, nilai kepustakaan, nilai religius yang terdapat pada pandangan bangsa Indonesia sendiri sebelum membentuk negara. Pancasila bukan berasal dari ide-ide bangsa lain, melainkan dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia itu sendiri. 5 dasar Pancasila yang telah disepakati oleh bersama yang harus dijalankan Indonesia dalam sistem kehidupan sosial maupun sistem kenegaraan meliputi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 dasar inilah yang menjadi landasan kita dalam menghadapi tantangan ideologi Pancasila dari berbagai terjangan ideologi dunia dan kebudayaan global, seperti tantangan menghadapi ateisme, individualisme, dan kapitalisme. Lalu tantangan Pancasila apa yang dihadapi pada era globalisasi ini? Tantangan Pancasila di era globalisasi. 1. Banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Apa itu radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme? Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan. Ekstremisme adalah suatu paham atau keyakinan yang sangat kuat terhadap sesuatu, melebihi batas kewajaran dan dapat melanggar hukum. Konsumerisme adalah aliran atau paham yang mengubah perilaku manusia untuk melakukan sebuah kegiatan konsumen atau membeli atau memakai barang-barang secara berlebihan tanpa melihat nilai gunanya. Tantangan yang kedua adalah masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Yang ketiga adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi, dan argumentasi sosial yang berbasis SARA. Yang keempat adalah bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan negara seakan tak terlihat sehingga dengan mudahnya kebudayaan asing masuk ke masyarakat. Dalam menghadapi semua tantangan ini, pokok Pancasila lah yang akan menjadi jawaban kekhasan tentang sumber daya Indonesia. Rekomendasi implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi.
1. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. 2. Membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan atau pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah. Mungkin dicukupkan sekian tentang pembahasan tantangan Pancasila di era globalisasi. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.